Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan iman dan Islam. Madinah Al-Munawwarah. Rasanya tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah mendengar namanya. Nama Madinah Al-Munawwarah merupakan nama pemberian langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut Madinah dan penduduknya beberapa kali di dalam Al-Quran. Di antaranya di dalam surat At-Taubah ayat 101 dan 120, surat Al-Ahzab ayat 60, surat Al-Hasyr ayat 9, dan surat Al-Munafiqun ayat 8. Di dalam surat Al-Munafiqun ayat 8 misalnya, Allah berfirman yang artinya, mereka berkata, sungguh jika kita kembali ke Madinah, pastilah orang-orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasul-Nya, dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah pada hari Jumat, tanggal 12 Rabiul Awal atau 27 September 622 Masehi. Pada hari kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kegembiraan terpancar dari warga kota Yathrib, mulai dari kalangan pembesarnya hingga para budaknya. Seorang sahabat, Anas bin Malik, menggambarkan keadaan yang dirasakannya pada saat momen penting tersebut. Pada hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Madinah, segala sesuatunya bercahaya, sedangkan pada hari ketika beliau diwafatkan, segala sesuatunya terasa gelap. Sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penduduk kota di utara Mekah Al-Mukarramah ini sudah terkenal dengan perangainya yang halus, ramah, dan berakhlakul karimah. Corak kehidupan orang-orang Madinah jauh dari nuansa kekerasan, berbeda dengan kehidupan suku-suku Arab di sekitarnya. Keramahan masyarakat Madinah dikenal di seantero dunia Islam. Inilah salah satu keistimewaan yang dikaruniakan oleh Allah kepada mereka. Hati penduduk Madinah dibuka oleh Allah untuk segera memeluk risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW ketika mendengar keagungan Islam. Bahkan itu semua dilakukan dengan pengorbanan darah, pikiran, harta, dan tenaga. Mengapa penduduk Madinah punya karakteristik terbuka, sementara misalnya orang-orang Mekah cenderung lebih kaku dan keras hati? Muhammad Mustafa Mujahid menjelaskan di dalam bukunya bahwa faktor utama pembentuk karakter penduduk Madinah yakni profesi keseharian mereka sebagai petani. Masyarakat petani terbiasa hidup dalam suasana tolong-menolong, baik dalam tingkat keluarga ataupun masyarakatnya. Kegiatan pertanian menuntut kerjasama antar individu, terutama pada musim tanam dan musim panen. Pada masa penantian panen, mereka mempunyai aktivitas lain seperti menjaga tanaman, memerah susu, atau bersosialisasi dengan sesama petani. Kondisi seperti ini membentuk karakter masyarakat Madinah yang terbuka, baik untuk berdialog ataupun bekerja sama. Keadaan sebaliknya terjadi pada masyarakat Mekah. Penduduk kota kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu umumnya berprofesi sebagai pedagang, sehingga dimungkinkan cara berpikir pedagang lebih bersifat transaksional, berpedoman pada kalkulasi untung dan rugi. Oleh karena itu, mereka cenderung agak sulit diajak untuk berdialog. Bahkan orang sehebat Umar bin Khattab misalnya merasa terheran-heran dengan keluasan dan keramahan penduduk Madinah.
Namun, ia segera menyadari bahwa watak mereka terbentuk karena pola kerja keseharian yang digeluti. Sahabat-sahabat sekalian, Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi dalam kitabnya Fadilah Haji mengatakan, para ulama memuji kota Madinah. Menurut mereka, Madinah menjauhkan orang-orang yang buruk, sebagaimana api pandai besi menghilangkan kotoran besi. Maksudnya adalah hilangnya kemusyrikan dan kekufuran dari Madinah sejak permulaan Islam. Sebagian ulama mengatakan bahwa hal ini khusus terjadi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Al-Kandahlawi berkata, menurut sebagian ulama, pada akhir zaman nanti juga akan terjadi seperti itu, yakni pada zaman Dajjal, orang-orang yang buruk akan keluar dari Madinah. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan sebuah hadis bahwa Dajjal akan melewati setiap kota di muka bumi ini kecuali Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Makhluk yang kemunculannya menjadi tanda kiamat besar itu tidak akan bisa memasuki Mekah dan Madinah karena para malaikat akan menjaga Mekah dan Madinah. Lantas, apa sajakah keistimewaan kota Madinah Al-Munawwarah yang patut kita ketahui? Berikut ini telah kami rangkumkan untuk sahabat sekalian. Syekh Khalil Mulahatir dan Syekh Muhammad bin Yusuf Asy-Syami menyebutkan beberapa keistimewaan kota Madinah. Di antaranya, yang pertama, kota Madinah adalah termasuk tanah haram dan tempat yang aman. Bahkan Dajjal yang merupakan fitnah terbesar akhir zaman pun tidak masuk ke kota ini. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Dajjal akan keluar dari perkampungan Yahudi Asbahan. Bersamanya ada 70.000 orang Yahudi. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, setiap jalanan Madinah terdapat malaikat, sehingga Ta'un dan Dajjal tidak dapat memasukinya. Keistimewaan yang kedua, Madinah merupakan tempat masuk yang benar. Dalam surat Al-Isra ayat 80, Allah berfirman yang artinya, dan katakanlah Muhammad, ya Robku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dalam tafsir Wajiz disebutkan, dan katakanlah wahai Nabi Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar dan dengan cara yang benar, baik dalam urusan dunia maupun akhirat, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar dan dengan cara yang benar pula, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku menghadapi orang-orang yang memusuhiku. Ayat ini berkaitan dengan hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Di dalamnya terkandung perintah agar Nabi memohon kepada Allah agar memasuki Madinah dengan cara yang benar dan keluar dari Mekah dengan cara yang benar pula. Ada juga yang menafsirkan agar kita memasuki kubur dengan baik dan keluar darinya pada hari berbangkit dengan baik pula. Sahabat-sahabat sekalian, keistimewaan yang ketiga, Madinah adalah tempat kota hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah. Hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam. Hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah tersebut memiliki hikmah dan pelajaran yang penting bagi umat Islam. Perintah hijrah itu sendiri disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surat Al-Baqarah ayat 218 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sahabat-sahabat sekalian, keistimewaan yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mendoakan kota Madinah. Terdapat banyak berkah yang berlipat ganda yang terdapat di kota Madinah seperti halnya yang terdapat di kota Mekah. Bersumber dari hadis riwayat Imam Ahmad dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Ibrahim adalah hamba dan kekasihmu. Dia berdoa memohon kepadamu keberkahan untuk penduduk Mekah, dan aku Muhammad adalah hamba dan utusanmu,
dan aku berdoa untuk penduduk Madinah. Berkahilah mereka dalam mud dan sok mereka, sebagaimana Engkau telah berkahi penduduk Mekah. Satu keberkahan berlipat menjadi dua keberkahan. Keistimewaan yang kelima, di Madinah ada manusia terbaik. Di sana dimakamkan orang-orang terbaik dari umat Islam, mulai dari para sahabat dan generasi selanjutnya. Seperti kita ketahui, makam Nabi Muhammad SAW adalah di dalam bangunan Masjid Nabawi. Tempat ini selalu menjadi lokasi istimewa di tanah suci Madinah. Tak hanya makam Rasulullah SAW, Masjid Nabawi juga memuat makam dua sahabat Nabi yang sangat dihormati, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Inilah salah satu alasan mengapa Masjid Nabawi menjadi tujuan utama bagi jutaan jamaah yang datang dari seluruh penjuru dunia setiap tahunnya. Keistimewaan yang keenam, Masjid Nabawi yang berada di Madinah dibangun dengan tangan Rasulullah SAW dibantu oleh para sahabat. Masjid ini merupakan masjid Nabi dan masjid terakhir para Nabi, karena setelah wafatnya Rasulullah tidak ada lagi Nabi diutus ke muka bumi. Ketika Rasulullah tiba di Madinah saat berhijrah, hal pertama yang dilakukan oleh baginda Nabi adalah membangun masjid, yakni Masjid Nabawi. Lokasi masjid ini sebelumnya merupakan lahan kosong yang ditumbuhi beberapa pohon kurma. Rasulullah SAW membeli tanah ini dari pemiliknya, yaitu dua anak yatim dari Bani Najjar. Rasulullah kemudian mengajak para sahabat untuk meratakan dan memfungsikan lahan tersebut. Pembangunan masjid pun dimulai. Rasulullah yang memimpin pembangunannya. Masjid tersebut dibangun menggunakan bebatuan, lumpur, batang, dan dedaunan pohon kurma. Awalnya luas masjid ini sekitar 60 kali 70 hasta atau 30 kali 35 meter kurang lebih. Rasulullah menghadapkan masjid itu ke arah Baitul Maqdis sebagai kiblat pertama umat Islam. Pembangunan masjid ini selesai dalam waktu yang cukup singkat. Setelah itu, kaum muslimin pun melaksanakan sholat di dalamnya dan diimami langsung oleh Rasulullah SAW. Keistimewaan yang ketujuh, Madinah memiliki sebidang tanah yang merupakan tanah paling mulia di muka bumi, di mana di sana terdapat makam Nabi Muhammad SAW, juga makam sahabat-sahabat utama beliau. Sahabat sekalian, keistimewaan yang kedelapan, sholat di Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah nilainya 1000 kali sholat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Keutamaan tersebut meliputi sholat fardu dan sholat sunnah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sholat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 sholat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 sholat di masjid lainnya. Keistimewaan yang kesembilan, akan dibebaskan dari api neraka, diselamatkan dari siksa, dan dijauhkan dari kemunafikan bagi siapapun yang sholat 40 kali waktu secara berturut-turut di Masjid Nabawi di kota Madinah. Dasar keyakinan ini adalah sebuah hadis dari Anas bin Malik bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, barang siapa sholat di masjidku 40 sholat tanpa ketinggalan sekalipun, dicatatkan baginya kebebasan dari neraka, keselamatan dari siksaan, dan ia bebas dari kemunafikan. Hadis riwayat Ahmad. Keistimewaan yang ke-10, kiblat di Masjid Nabawi dan Masjid Quba, keduanya ada di kota Madinah, merupakan kiblat yang paling lurus di muka bumi. Dan keistimewaan yang ke-11, di antara mimbar Masjid Nabawi dan rumah Rasulullah SAW terdapat raudhah yang hanya terdapat di Madinah. Raudhah adalah sebuah area di dalam Masjid Nabawi yang lokasinya berada di antara rumah Rasulullah SAW dan mimbar yang digunakan untuk berdakwah. Sebagaimana diketahui, rumah Rasulullah SAW saat ini menjadi makam beliau. Area ini disebut juga sebagai lokasi yang mustajab untuk memanjatkan doa.
Raudhah menjadi begitu spesial dan sangat diincar oleh kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia. Lantaran di tempat itulah Nabi Muhammad SAW pernah menerima wahyu, memimpin sholat berjamaah sampai melakukan ibadah. Masya Allah, tabarakallah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kemampuan kepada kita untuk bisa hadir ke kota Madinah Al-Munawwarah dan beribadah di Masjid Nabawi di kota Madinah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat.